Dengan dilakukannya pengumpulan dari berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melanjutkan dengan melakukan penyidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Kemudian nanti akan dilihat berapa daerah saja yang sudah sukses, artinya sudah terlaksana. Itu juga bahan penyelidikan kami untuk kita kembangkan. Masalah nanti berhasil atau tidak mendapatkan alat bukti itu tantangan buat penyidik-penyidik kami. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama besar, Mardhani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani mengusut tuntas kasus ini. Perlu keberanian untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Mardhani juga mengingatkan kepada KPK agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi yang semakin menggurita tersebut. Mardhani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Tentu KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telaahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengklaim pada era pemerintahan Jokowi saat ini, masyarakat dirugikan akibat penegakan hukum tidak diterapkan dengan baik. Pasalnya, banyak pejabat serta aparat yang membekini kegiatan korupsi, di mana salah satunya mafia tambang. Pelanggaran hukum kita itu di atas, pejabat dan penguasa hitam itu berkolusi untuk main-mainkan proyek. Di daerah-daerah ada mafia tambang itu dibackup oleh aparat, mafia penjahat itu dibackup oleh aparat, kata Mahfud. Mahfud yang saat ini notabene masih sebagai pembantu Jokowi di kursi Menko Polhukam RI itu pun menuding, korupsi seharusnya bisa dibasmi apabila Jokowi serius menanganinya. Harus penegakan hukum tanpa pandang bulu. Strateginya ke atas sikat. Apa bisa, Pak? Bisa, asal presidennya mau, tukasnya. Mantan hakim konstitusi itu pun kemudian membandingkan penanganan korupsi saat ini dengan zaman pemerintahan Soeharto di Orde Baru. Reformasi itu dulu disusun dengan anti KKN, tapi kok sekarang KKN-nya makin gila? Sekarang kata Profesor Hamid, korupsinya lebih gila dari Orde Baru, betul, klaimnya. Dia lalu menjelaskan mengapa korupsi sekarang disebut lebih gila dibanding Orba. Mahfud memberi contoh korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR. Sekarang nggak, Pak, APBN belum jadi, udah dikorupsi dulu. Caranya gimana? Biasanya lewat anggota DPR. Saya beri contoh anggota DPR yang sudah dipenjara aja biar tidak menjadi fitnah, ucapnya. Besok ya kamu saya beri alat kesehatan, caranya gimana? Kata rektor ya saya sudah minta ke Mendikbud nggak ada anggarannya. Udah saya yang ngasih, kamu perlu uang berapa? 600 miliar rupiah? Sudah, saya masukkan ke APBN. Sebagai anggota DPR, masuk, lanjutnya. Kata dia, saat ini bayar dulu 7%, padahal APBN belum jadi dan anggaran belum ada. Salah satu contoh anggota DPR yang melakukannya dengan cara datang ke bupati-bupati meminta itu. Sekarang bayar dulu 7%, APBN-nya belum jadi, anggarannya belum ada, belum disahkan, sudah bayar 7%. Ada seorang anggota DPR yang perempuan yang dipenjara karena itu. Datang ke bupati-bupati, didatangi semua, bayar 7%. Ternyata nggak masuk, ketahuan lapor bupati-bupatinya, tangkap, pungkasnya.